Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue Gopas Tobing, dan kali ini kita ada di segmen CVT Talk Show R3 Sport 2019 yang juga merupakan Car of the Year 2019. Nah, kalian udah pasti tahu ya ini punya siapa. Nah, ini langsung aja pemiliknya. Ya, seperti kalian tahu juga kita udah sering bikin video dari mobil ini seperti CVT War dan juga review dan juga pernah juga bikin vlog untuk membuat kamera DVR dari Blackview yang mana membuat mobil ini punya fitur yang mirip dengan Suzuki XL7. Iya, jadi lebih ganteng gitu ya. Iya. Nah, kita udah kumpulkan beberapa pertanyaan di kolom komentar Instagram post kita dan juga Instagram stories kita. Dan pertanyaan itu langsung aja kita tanya ke Reza RFR. Dan ini dia, CVT Talk Show All New R3 Suzuki Sport. Nah, ini kayak gue bilang tadi, ini adalah CVT Talk Show yang merupakan kita nanya ini owning experience dari pemiliknya. Nah, langsung aja pertanyaan pertama. Nih, Ja. Pertanyaan dari Hafiz_Ahmad_Helmi. Bang Reza, kenapa ambil Suzuki R3? Kan ada kompetitor yang lebih menarik dan bertenaga. Oke, kalau ngomongin performa kita udah pernah tes semua ya, Pas. Ya. Yang paling performa dari mobil ini jujur di kelas LMPV cuma Mobilio. Betul. Dan lo tau sendiri ketidaknyamanannya Mobilio. Ya, kebetulan waktu gue yang review. Iya, lu yang review kan. Akan nge-review Honda Mobilio RS yang facelift tahun 2017. Lalu pasti hafal lah ketidaknyaman apa. Dan kebetulan saudara sepupu ada yang pakai Mobilio juga. Tapi Mobilio yang bukan RS, kalau yang itu kan RS yang baru ya. Dan ya memang sangat tidak nyaman. Dan Mobilio, walaupun Mobilio secara mesin dia lebih powerful dan lebih irit. Nah, ya betul. Bagus secara performa kan. Sebenarnya itu menarik banget. Ya, tapi tidak nyaman. Mobil keluarga kalau nggak nyaman buat apa? Lu mau kebut-kebutan. Enggak kan? Ya at least gak seirit Mobilio dan sekencang Mobilio, tapi at least ini kedua. Tapi jujur untuk kenyamanan, kita udah tes juga CVT War ya. Paling nyaman di antara Livina, Expander sama R3 sama Avanza waktu itu. Paling nyaman dari semua all LMPV jujur R3 dan punya performa hampir terkencang dan hampir terefisien di kelasnya. Walaupun memang kasih kalah sama si Mobilio ya kalau untuk nyamanan. Tapi jujur kalau untuk secara suspensi itself dia paling nyaman gitu. Jadi mengakomodir dua dunia ya, Jaya gitu ya. Iya, lebih ke best of both world juga. Terus juga ditambah kapasitas bagasinya sekarang yang generasi baru ini gila sih. Iya. Yang dulu kan dibully banget. Emang parah, bagasinya kan sempit banget. Yang sekarang nih makin panjang dan sisa bagasinya kalau baris 33 tegak. Wah, ini ngalah-ngalahin Innova sih. Maksudnya space udah yang gitu, tersedia lagi. Space tersedia lagi, bahkan kan floornya bisa di-adjust untuk ke dalam dan jadi posisi baris 3 tegak aja koper besar masih bisa masuk gitu loh. Nice banget ya. Nice banget. Apakah Suzuki Sport menambah keasikan berkendara dari R3 biasa? Atau hanya sekedar sport tipu? Sport tipu sih. Malah kayaknya sebenarnya malah ringanan R3 yang biasa ya. GA kayaknya. GA yang paling basic ya. Soalnya kan mesinnya terus sama. manual lagi. Mesinnya sama. Ini kan sedangkan ini malah banyak body kit, kayaknya sih justru lebih berat sih ini kayaknya. Ya, nggak menambah apa-apa pot. Cuma nambah ganteng aja biar kelihatan ini bukan varian yang biasa sih. Ini gue denger nambah 20 HP aja. Nambah HP telepon buat orang Suzuki karena nambah untung pakai ini. Pulsa 20.000. Bercanda. Nggak, ini cuma bener-bener pure body kit, ya. Mesinnya masih sama dan cuma merasa spesial aja nggak pakai R3. Jujur, R3 yang baru pertama kali masuk kan gue langsung review tuh pas datang peluncuran. Itu jujur ada yang kurang, ada yang off karena banyak yang nungging di beberapa sisi. Maksudnya kayak kurang tebel gitu ya. Nah dengan body kit ini jujur gue suka sih, karena kan dia lebih keker jadinya. Jadi sampingnya keker, belakangnya juga nggak cungkring kan. Jadi oke. Kelihatan lebih padat ya. Nggak berlebihan tapi oke. Nggak sampai kayak yang
hikers gitu misalnya. Ya. Pertanyaan dari Riandra.Andra. Hal apa sih yang harusnya ada di R3 Suzuki Sport tapi nggak ada? Dan kebalikannya, harusnya nggak perlu ada tapi malah ada di R3 Suzuki Sport. Wow, apa ya? Yang mau yang mana dulu tuh? Dia yang ada yang ada harusnya ada tapi nggak ada. Oke, yang harusnya ada tapi nggak ada di R3 Sport yang gue beli ya. Yang harusnya ada yang pertama gue beli adalah nyebelin banget pertama kali launching pas gue review. Dan ini dapat unitnya termasuk unit batch pertama yang ada yang harusnya ada tapi nggak ada di sini. Armrest. Karena di tahun 2020 tau-tau ditambahin armrest coba. Nyebelin banget kan, itu sedih sih gue. Ditambahin armrest di bagian belakang, terus juga nyebelin sih. Itu lumayan soalnya dalam penilaian kita yang waktu CVT War 4 itu salah satu yang bikin dia agak kalah dibanding Expander karena nggak ada armrest di bagian tengah. Ya. Tapi yang di model year 2020 sudah balik lagi ya. Alhamdulillah bagus, tapi yang gue malah belum dapat, nyebelin banget sih. Beli satu lagi, Cek. Anjir. Satu lagi yang harusnya ada adalah auto lock. Itu simple things, tapi di mobil ini nggak ada. Ini harusnya penting sih, soalnya zaman sekarang kan kayak bawa anak kecil, gue sering bawa anak kecil pakai mobil ini, suka buka pintu itu bahaya banget. Kalau nggak auto lock, itu gue pokoknya masuk, once semua mobil udah masuk, sekarang gue harus, udah mindset gue langsung harus lock. Tapi sedangkan di mobil-mobil lain, ini satu-satunya mobil yang di rumah gue yang nggak belum autolock gitu loh. Padahal autolock tuh murah aja ya. Murah, jadi kayak dia by default sayang dia banget. Belum. By default dia belum. Tuh. Terus belum ada cruise control misalnya dibanding lawannya misalnya seperti Expander gitu ya. Dan juga belum antenanya masih di depan. Jadi kalau gue mau tambahin ala-ala shark fin, antena di depan, kalau dikasih shark fin aneh banget ya, kayak apa ya di depan? Kayak tanduk nanti jadi. Ya itu dia belum ada, itu aja sih. Sisanya sih sama teleskopik. Teleskopik. Ya, nah, CR3 tuh udah paling nyaman di depan, dia fabric, di sininya fabric. Terus kursinya tuh nyaman. Bener-bener jujur kursi paling nyaman di LMPV tuh punya Expander sama R3, udah tok. Tapi si Expander kalahnya dia di door trim masih plastik, which is mengurangi kenyamanan. Nah, kalau di sini sudah ini enak, sudah ada fabric, kursinya juga enak. Tapi sayang sekali belum teleskopik, jadi gue kurang bisa mendapatkan posisi yang paling optimal di mobil ini, jujur gitu. Sisanya sih udah oke lah. Nah, yang ada dan harusnya tidak ada, penting ya, nggak penting adalah DRL. Gue benci banget sama DRL ini. Oke, kalau pencetan sih masih oke sih. Maksudnya masih banyak mobil yang ada pencetan DRL-nya untuk nyala satu. Yang paling yang gagu adalah dia nggak benar-benar putih kayak DRL gitu loh. Dan kenapa bentuknya ke bawah sini? Cukup segini aja sebenarnya udah oke loh, Bas. Iya. Dan dibuat bener-bener titik yang nggak aftermarket gitu loh. Kayak cuma titik 4 aja sebenarnya oke, tapi yang LED-nya besar gitu loh, warna putih. Ini putihnya kebiru-biruan, jadi yang mana kayak aftermarket sih. Tapi kadang gue sengaja nyalakan untuk biar kayak ketemu R3 yang lain, biar gue R3 Suzuki Sport pakainya, bukan yang R3 biasa, karena R3 biasa kan lebih murah. Sombong amat. Di mana-mana yang beda itu ini aja ya, selalu mencolok ya. Iya, mencolok. Dan yang harusnya yang ada tapi harusnya nggak ada adalah panel AC-nya yang sosok ala-ala Audi yang seamless gitu ya, nempel sama dashboard, nggak kelihatan sama desain dashboard. Kalau di Audi ya karena mahal, mobil mahal, Audi baru mobilnya mahal, jadi kayak bisa seamless gitu. Kalau di sini malah kelihatan kayak murah banget sih. Aduh, apa coba? Lebih simple harusnya ya. Iya, lebih simple. Mungkin gue tambahin juga yang harusnya yang nggak ada di mobil ini, yaitu adalah harusnya MID-nya bisa disamakan dengan yang SL7. Oh iya. Ya, soalnya itu sebenarnya kayak nggak mahal deh. Bisa lah di mobil ini sebenarnya bagus, itu aja sih. Sebenarnya juga bisa jadi pembeda ke yang biasa aja ya. Untuk yang Suzuki Sport aja at least gitu loh. Dibanding yang GX sama yang lain kan. Apalagi sekarang GX interior udah hitam. Makanya makin hampir nggak ada bedanya, cuma beda di traction control jadinya. Dan bedanya lumayan jauh di harganya. Iya, cuma beda di traction control jatuhnya. Dan orang Indonesia nggak terlalu notice biasanya. Iya. Berikutnya pertanyaan dari Neni_Stiani_Stiani. Kelemahannya apa sih kalau dibanding LMPV lainnya? Kelemahan mobil ini? Ya. Jujur dia kelemahannya belum lebar. Kurang lebar ya? Kurang lebar. Jadi untuk mengakomodir 3 penumpang di bagian tengah itu memang kerasa lebih pipih. Memang itu kelemahannya satu, dan kerasa juga kalau misalnya lagi nyetir tuh kita lebih dekat sama passenger sebelah kiri kita. Memang mobil ini kerasa kurang lebar. Dan dia
handlingnya lebih bagus tapi terasa lebih limbung dibanding yang generasi sebelumnya. Oh, karena suspensinya mungkin lebih Jadi soft. kayak dia sebenarnya pakai body yang mirip sama tahun lalu, tapi overhangnya di belakang dimundurin pas. Jadi dia lebih panjang dibanding yang generasi sebelumnya. Sedangkan dia nggak makin lebar. Ya. Tetap pipih, jadi kayak ya lurus, nggak ya gitulah. Jadi lebih pipih gitu, tapi lebih panjang kan. That's why mau dibikin handling. Nanti kalau terlalu keras juga jadi nggak nyaman. Nah, ya, tapi jadi terasa lebih limbung dibanding yang generasi sebelumnya sih. Wheel tracknya jadi kurang dapet ya? Yes, itu paling sama satu lagi adalah ya ini, kekurangannya dari Suzuki adalah brandnya sendiri. Karena Suzuki itu masih di Indonesia jujur masih membrand dirinya sendiri sebagai pabrikan mobil komersil. Ya mobil angkot lah ibaratnya. Itu kadang memang walaupun mobil ini tuh jadi underrated banget, padahal dengan fiturnya yang ada bagus banget. Potensinya orang sering besar. banyak pandang sebelah mata gitu. Kayak gue sering cerita ke bokap gue, itu bagus banget. Bokap gue nggak percaya. Dari dulu tuh gue sempat waktu masih tinggal sama bokap, gue nawarin R3 beli, dia nggak percaya beli R3 karena ya Suzuki, ya gitu. Memang, coba diganti yang bulat gitu ya? Ya bulat oval 3, dia jual gerobak aja laku ya. 1000 aja kayaknya tiap hari sih, per hari 1000 jualannya. Buktinya udah mau kayak apapun yang terjadi tetap yang paling laris ya. Kayaknya kardus di labelin itu juga laku deh. Ingat CVT Power 4 udah fitur semua kalah, semua ujungnya pemenangnya siapa? Gue? Iya, pakai Avanza. Iya. Brandnya? Hah? Bulat itu. Oke, ya paling kelemahannya itu dia overhang itu sama itu. Dan paling ya belum punya teleskopik sih, gue rasa itu juga kerasa banget. Sama headrestnya belum lengkap sampai belakang. Terus sama seatbelt baris 2-nya juga bukan yang dari atas, jadi cuma 2 titik. Kurang aman ya. Kurang aman lah sebenarnya. Udah sisanya sih hampir no mistakes kalau menurut gue. Sama paling belum ada armrest di bagian tengah juga nih, bagian sini. Jadi ininya nyaman, ininya jatuh. Tangan kiri gue jatuh gitu. Di mana-mana kalau kenyamanan itu kunci ya. Iya, kenyamanan itu kunci. Tapi suspensi wise nyaman banget mobilnya. Kalau udah nyaman terus ditinggal gimana? Jangan kucing-kucingan dan jangan kebanyakan pura-pura. Pertanyaan berikutnya dari Ramadan_Bill_Koir. Lebih baik mana? Ngambil R3 Suzuki Sport atau XL7 tipe beta? Ini yang bikin gue kesel banget, Pas. Ini yang bikin Sabar. Ini lagi on kamera nih. Belum sampai setahun mobilnya rilis. Di Januari apa Februari tahun ini kan XL7 launching. Dan harga yang Suzuki Sport ini lebih mahal sedikit daripada yang beta dibanding XL7 tipe beta, which is yang paling value for money-nya paling tinggi karena dia udah punya speedometernya, terus juga udah dapat armrest di bagian sini, terus juga ya udah dapat LED DRL sini, proyektor LED. Dan sini bukan proyektor LED kan, masih proyektor bohlam biasa. Jadi fitur wise lebih mending XL7 sih. Jadi ya udah gue akuin. Dan itu gue kesel banget sama Suzuki. Belum sampai setahun. Kalau barengan mungkin lu ngambil yang tipe beta itu ya? Yes, kalau barengan oke. Tapi kalau ini, aduh sedih banget sih. Sama udah half leather kan? Iya, sama kursinya juga udah half leather. Jadi itu nice banget. Nice banget, dan armrestnya sini kan udah ada leather malah. Iya. Jadi udah nice banget, sedangkan ini masih full fabric semua. Oke, jadi saran gue dibanding kalau kalian punya budget Suzuki Sport, ambil yang XL7 tipe beta. Tapi kalau kalian belum sampai budgetnya Suzuki Sport, ambil yang GX aja. Pertanyaan berikutnya dari mhd.rafaelmarma_. Gimana rasa audionya? Oke, untuk tahu rasa audionya, langsung kita ke dalam. Oke, sekarang kita di mobil ini, gue mau jawab pertanyaan lo yang tentang sound system. Oke, sebelumnya gue bahas dulu speknya. Mobil ini sayang sekali hanya punya 4 speaker. Dia tanpa tweeter. Ya dia itu juga yang kalah dibandingkan XL7, dia belum ada tweeter. Dia sayang sekali, padahal dia sama yang beta yang lebih mahal daripada yang cuma beda tipis harganya sama mobil ini. Udah dapat tweeter ya. Nyebelin banget sih. Jadi ya udah. Oke, kita langsung cek aja. Ini kita udah pilih lagu yang no copyright biar nggak kena. Langsung aja play ya. Play aja. Ini mainkan. Volume di 15. Coba lebih kenceng ya. Ini kan tadi 20 nih, sekarang 20. Tadi 15. Oke, kita simpulin aja ya Pas ya. Menurut lo gimana? Menurut gua untuk kelasnya, untuk 4 speaker ini dia lebih dari cukup sih menurut gua. Cukup ya? Bassnya dapat banget sih. Yes, iya. Kalau gue sih, gue merasa ya, gue ada jujur sound system mobil ini, gue ada Pajero di rumah. Pajero lengkap ada tweeternya.
Jujur mobil ini suara lebih bagus. Padahal Pajero ada Twitternya. Iya, memang mungkin karena head unitnya dan memang kualitas R3 dari dulu sound systemnya selalu bagus sih memang. Dari mulai R3 CVT Choice yang gue pakai waktu itu keren. Itu masih ada Twitternya. Terus sempat dicabut Twitternya pun walaupun cuma 3-4 speaker masih bagus suaranya memang. Dan pinternya nggak tahu yang nyeting audionya pinter sekali, membuat arah suaranya itu bukan datang dari bawah pure. Kalau 4 speaker kan rata-rata memang karena cuma bisa dari bawah, terasa suaranya dari bawah. Dia bisa men-set supaya arah suaranya bisa dari arah AC, which is tengah-tengah antara kalau misalnya ada Twitter di sini. Lu rasain deh, suaranya kan bener-bener kayak dari... Oh iya, ini ngerasa banget sih. Dari tengah, padahal dia ada Twitter. Pertanyaan berikutnya dari MR Blur. Kalau dipakai lama atau jarak jauh, capek nggak sih? Dulu gue selalu kalau untuk perjalanan jauh, gue merasa Pajero Sport tuh udah paling enak. Karena mobil diesel, dan mesin diesel kan memang tipikalnya untuk long distance cruising ya. Jadi memang tipikal RPM-nya juga yang di toil dikit udah jalan, enak. Mesin wise, emang enakan Pajero Sport. Maksudnya kalau kita tinggal gas doang, jalan jauh tuh enak, gak usah ngegas effortless. Suspensi, ini jauh. Dan since ada ini di rumah, gue hampir nggak pernah lagi untuk perjalanan. Gue tuh sering dulu bolak-balik Bandung karena memang ada cafe juga di sana. Sering untuk ngecek dan segala macam. Memang dalam kondisi pandemi ini gue terpaksa harus hold dulu kafenya. Jadi memang gue juga jadi jarang ke Bandung juga. Tapi waktu itu awal-awal punya Pajero Sport tuh juga gue sering pakai Pajero Sport. Awal-awal tuh gue pakai Pajero Sport terus pas. Gue hampir ada ini pun masih tetap Pajero Sport. Dan iseng sekali coba pakai ini. Ketagihan dong. Dan nggak cuma gue, bini gue juga ketagihan. Dan next since then, gue kalau keluar kota selalu udah pasti pakai R3 karena memang jauh lebih nyaman, nggak bikin capek, baik yang nyetir maupun yang disetirin. Karena Pajero tuh bikin capek kadang brake dive-nya tinggi dan goyang banget kan Pajero tuh. Pertanyaan berikutnya dari DP86. So far, ada problem nggak? Atau apa penyakit paling kritikal dari all new R3 Suzuki Sport? Kalau gue alhamdulillah belum ada ya, alhamdulillah. Tapi kemarin kita pernah di Instagram CVT ada yang DM kita loh, Mas. Iya, jadi dia memang curhat, ada beberapa dia sampai ngumpulin, sampai kami juga udah suruh mereka untuk bikin grup sendiri, nanti kalau misalnya udah sampai 100 orang lebih, nanti kita mau ajukan ke Suzuki, kita bantu. Karena katanya di Suzuki R3 tuh banyak masalah yang mana olinya rembes. Oh ngerembes? Iya, oli di dalam ini ngerembes, dan sering leak gitu kelihatan dari bawah dalam. Tapi alhamdulillah sih gue nggak pernah netes. Karena gue sering taruh di garam carport, gue cek, pagi kalau misalnya gue jalan nggak pernah ada kering, selalu kering. Jadi alhamdulillah gue cek ke dalam juga nggak pernah. Kan waktu itu pas mereka juga DM kami juga salah satu perwakilannya juga, gue langsung gue cek ke mobil. Gue juga takutnya gue skip, takutnya gue skip kan. Gue langsung buka, nggak ada masalah sih alhamdulillah. Jadi sampai detik ini alhamdulillah gue belum pernah masalah. Tapi kata orang-orang itu ada beberapa orang mereka udah ngumpulin sampai 60 orang. Katanya ada leak lah di bagian situ. Mudah-mudahan itu hanya bukan kesalahan dari pabrik, tapi misalnya hanya defect biasa lah, yang bukan not a big deal, bukan yang sampai taraf harus recall. Pertanyaan berikutnya dari Nanda Lutfi. Bagaimana biaya servisnya? Oke, kemarin terakhir tuh servis di 20.000. Dia habis, dia masih free jasa ya? Masih sampai bayar kan? Yes, benar. Jasanya masih free, jadi which is di kilometer 20.000 itu kan ganti oli dan servis tune up biasanya kan. Nah, itu yang agak bayar, itu bayarnya kemarin habis 867.000. Rata-rata around 800 ribuan sih plus dengan ya perintilannya. Ya segala macam, biasanya 800 ribuan, kemarin terakhir 867 ribu. Itu masih ada bonnya juga, jadi masih 867 ribu. Masih oke banget lah, masih oke lah. Maksudnya ya masih free kan, jadi ya oke lah, masih murah lah. Ya ibaratnya cuma bayar oli aja. Iya. Harga oli kan segituan emang. Pertanyaan berikutnya dari Togo 06. NVH-nya bagaimana? Terus sektor kaki-kakinya, apakah masih bunyi-bunyi dari string rack-nya dan terasa renggang gitu? Terus approach angle-nya kalau jalan agak nanjak, ada mentok nggak? Kalau pertama gue mungkin untuk bahas ini semua, kita langsung aja cek di dalam. Boleh. Traffic sangat rame, padahal lagi PSBB. Ya. Nih, berapa ya? Kita kondisi gas kecepatan di 40 lah, 40. Standar di kota. Jalan raya lah. Jalan raya. Wow. 59. Wow, 60 aja nggak nyampe ya? Ini LMPV loh. 59, kalian bisa cek sendiri nih. Kalian pasti lihat lalu lalang ya, nih truk lewat nih, truk segala macam.
Wah gila sih. Nah sekarang kita mau cek seberapa berkurangnya departure angle dari mobil ini karena dia menggunakan body kit ya Pas? Iya. Ya pastinya Ngaruh lebih dikit lah. mancung Ya, kan soalnya yang bagian bawahnya. Iya betul Yang underskirtnya itu kan lebih mancung. Nah pasti departure angle berkurang. Dan kita nih ada seperti sedikit gundukan ke tempat parkir tempat kita syuting. Masa mau kita tes aja. Ini kita udah pilih yang paling tinggi ya. Iya. Kita cek. Kita coba paling tinggi sedikit naik. Naiknya lumayan ya. Iya. Oke. Dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi memang nih kita cek di videonya, di footage-nya terlihat sangat tipis. Iya. Dia dibanding tipis R3 ya. yang dulu lebih tipis ini Pas. Memang karena penggunaan front skirtnya di depan itu dia berpengaruh sekali sama penggunaan jadi kayak lebih dekat ke tanah sih. Tadi mungkin ini tadi sekitar 40 derajatan ke departure angle ya, 40-45 ya sekitar segitu. Tapi kalau di atas 40-45 misalnya sekitar 50 derajat kena. Dia kalau dibandingkan sama Ignis yang adiknya dia Ignis bisa sampai 65 derajat ya katanya. Ya karena kan gravitasi lebih tinggi kan. Jadi itu lebih bagus. Untuk ground clearance dia nggak ada masalah sama sekali. Tadi kita bisa lihat juga di video ini aman karena memang ground clearance-nya dia walaupun menggunakan side skirt dia dibuat miring. Ya nggak turun ke bawah ya. Desainnya bagus banget. Bagus banget. Jadi dan nggak overdone sampai ke bawah banget. Jadi nggak menurunkan. Jadi nggak pakai rok juga. Yes, nggak bener-bener rok. Nah. Jadi masih kayak rok yang ngembang gitu. Jadi nggak sampai ke bawah. Yang membuat ground clearance mobil ini masih sama baiknya dengan R3 biasa sehingga gundukan seperti itu ada posisi tidur tinggi pun tidak akan pernah mentok. Oke, thank you banget Pas lu udah nanya-nanyain dan ngumpulin pertanyaan dan ya seru banget jawab pertanyaan dan gue pengen sharing ke kalian bahwa brand mobil itu pilihan mobil nggak melulu dari asal brand yang satu ini dan segala macam. Karena jujur sekarang pabrikan-pabrikan lain sudah berlomba-lomba untuk menghasilkan mobil yang terbaik. Dan ya salah satunya jujur ini yang paling underrated menurut gue. Menurut gue juga sih Suzuki R3 ini underrated banget karena orang selalu berpikir ulang untuk membeli Suzuki karena brand image-nya yang memang jujur kurang baik. Padahal mobil ini udah cukup jauh, gue udah setahun lebih, udah 1,5 tahun, udah hampir mau 2 tahun ya. Mobil ini sangat masih tetap reliable, hampir tidak ada permasalahan sama sekali dan rasa nyamannya di atas lawannya. Dia menurut gue paling nyaman di atas yang lain, cuma memang kurang armrest saja. Tapi walaupun di model yang baru sudah kembali lagi armrestnya, jadi kekurangan itu hampir udah nggak ada lagi di mobil R3. Jadi memang kalau kalian mengconsider untuk beli LMPV, lu sangat merekomendasikan. Sangat merekomendasikan mobil ini. Kedapan kabinnya bagus, efisiensinya sangat bagus, performanya bagus, cuma kalah dari si Mobilio dan efisiensi cuma kalah dari Mobilio, tapi kenyamanannya paling bagus dan practicality-nya juga paling bagus. Jadi overall ini adalah sangat gue rekomendasikan. Oke, terima kasih CVT sudah nonton dan ikutin sharing kita tentang all new Suzuki R3 Suzuki Sport yang mobil LMPV yang sangat underrated ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak berita otomotif di tanah air maupun dunia dan juga keseruan kita kalau lagi syuting aja ya. Betul, behind the scenes selama kita syuting. Oke, gua Reza Rever. Gua Gopas Tobing. We're signing out. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video kami yang ini, dan yang ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe di lingkaran di bagian kiri situ. Sampai ketemu lagi di review berikutnya.